Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa melaksanakan perkuliahan kali ini. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Dwi Putri MPM 21215104, Nurlati Patul MPM 2121511087, Paradisa Amanda MPM 2121511095, Marsanda Dwi MPM 2121511099, dan Siti Anissa MPM 2121511113. Yang terhormat Ibu Dr. Mega Nur Prabawati, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi. Di sini kami akan membahas mengenai Google Docs. Pengertian Google Docs. Google Docs atau Google Dokumen merupakan layanan pengolah kata berbasis web cloud milik Google. Pengguna bisa menggunakan layanan Google Docs secara gratis dari situs docs.google.com atau melalui Google Drive. Selain tersedia dalam bentuk web, Google Docs juga tersedia dalam bentuk aplikasi untuk Android, iOS, Windows, BlackBerry, dan juga program desktop untuk Chrome OS. Pengguna dapat membuat ataupun mengedit file docs dengan batas penyimpanan per file maksimal 1 GB. Google Docs memungkinkan pengguna untuk mengerjakan dokumen bersama tim kolaborasi secara real time. Pengguna juga bebas dalam melakukan perizinan. Pengguna lain, teman atau tim dapat mengedit atau hanya melihat membaca. Sistem Google Docs juga memperlihat log aktivitas dari setiap hasil editan atau revisi. Kelebihan Google Doc. 1. Tanpa perlu instalasi. Karena berbasis cloud, pengguna tidak perlu melakukan instalasi Google Docs pada komputer atau laptop. Hal ini tentu menjadi kelebihan tersendiri sehingga pengguna tidak perlu risau akan error ketika program dijalankan atau bermasalah di kemudian hari. Kedua, support pada banyak browser. Pengguna bisa akses Google Docs dari beragam browser populer saat ini, seperti Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lainnya. Ketiga, tersedia versi mobile. Google Docs juga tersedia untuk perangkat mobile berbasis Android dan iOS. Pengguna bisa unduh aplikasi Google Docs dari Google Play untuk Android dan App Store untuk iPhone. Keempat, akses dokumen dengan teman atau tim. Pengguna bisa berkolaborasi bersama tim dalam mengerjakan dokumen. Berikan akses dokumen melalui fitur bagikan dan tambahkan email tim atau teman atau anggota. Kekurangan Google Doc. 1. Fitur masih terbatas. Meskipun sudah sangat baik dari semua fungsi dan kelebihannya, fitur Google Docs masih sangat standar dan terbatas. Berbeda dengan Microsoft Word yang memiliki banyak fitur pengeditan hingga plugin yang mampu mempercepat pembuatan dokumen. Kedua, belum tersedia versi desktop. Sayangnya, Google Docs belum tersedia untuk versi desktop untuk Windows dan Mac. Hanya tersedia untuk Chrome OS. Jadi, untuk penggunaan offline, pilihannya masih lebih baik Microsoft Word. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Google Dokumen. Nah, untuk yang pertama-tama kami akan menjelaskan dulu bagaimana cara membuka atau masuk ke Google Dokumen tersebut. Yang pertama-tama kita masuk ke laman dari Google Chrome, lalu kita search. Yang pertama, caranya itu ada 3 cara yang akan kita jelaskan, di mana yang pertama kita search docs.google.com. Nah, setelah itu tampilannya akan berubah seperti di layar ini.
di mana ini adalah tampilan awal dari Google Docs tersebut. Di mana di sini ada beberapa. Nah, setelah itu untuk membuatnya kita tinggal klik saja yang template kosong ini. Itu cara yang pertama dengan masuk ke link docs.google.com. Lalu cara yang kedua kita bisa dengan cara kita di halaman awal dari Google Chrome, lalu kita pilih tab titik 9, icon titik 9, lalu kita pilih icon Google Docs. Nah, ini. Nah, lalu kita akan masuk ke tampilan awal seperti tadi yang masuk dengan menuliskan link. Nah, ini yang masuk dengan memilih icon titik 9 di halaman awal Google Chrome, lalu kita pilih icon Google Document. Lalu untuk cara yang ketiga, kita bisa masuk ke Google Dokumen dengan cara kita masuk ke Google Drive. Nah, kita sama pilih icon titik 9 di halaman awal Google Chrome. Lalu kita pilih Drive. Nah, untuk di Drive ini kita bisa lebih mudah karena kita bisa membuat drive-nya terlebih dahulu. Seperti misalkan kita buat folder baru dulu, terus kita beri nama makalah LTI. Lalu kita buat. Nah, setelah itu kita masuk ke folder yang udah kita buat tadi. Lalu untuk masuk ke Google Dokumen melalui Drive ini, kita pilih folder yang tadi kita buat, lalu kita pilih tab baru, lalu kita pilih icon Google Dokumen. Nah, kalau kita masuk menggunakan Google Drive, maka kita akan langsung masuk ke untuk membuatnya tanpa harus menekan template yang kosong terlebih dahulu. Nah, jadi itu 3 cara yang dapat dilakukan untuk masuk ke Google Dokumen. Untuk langkah cara membuatnya, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai cara membuat dokumen di dalam Google Doc. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa Google Doc ini bisa kita buat melalui tab baru. Namun, di sini kelompok kami sudah membuat mentahannya, yaitu cover makalah literasi teknologi dan informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa fitur atau icon yang ada di Google Doc ini. Seperti ada bold, ada italic, ada underline, ada berbagai jenis warna. Terus lalu kita bisa sisipkan link, kita bisa sisipkan gambar, terus tambah komentar. Kita juga bisa mengatur tulisan rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan kiri. Kita juga bisa memberi jarak antar baris atau antar paragraf. Terus dan lain sebagainya. Sama seperti dengan fitur atau icon yang ada di Microsoft Word. Nah, di sini saya akan membuat yang tulisan makalah literasi teknologi dan informasi penggunaan Google Doc ini berada di posisinya, teksnya berada di tengah dengan memencet icon yang ada tulisan ratakan, kita pencet yang rata tengah. Nah, selanjutnya untuk teks yang disusun untuk memenuhi sampai
MPD ini kita juga bisa menggunakan icon yang sama, yaitu rata tengah. Nah, seperti yang sudah ada di makalah, bahwa untuk tulisan makalah dan penggunaan ini kita harus menggunakan icon bold. Di sini ada icon bold. Nah, lanjut kita scroll ke bawah. Untuk gambarnya ini Universitas Siliwanginya posisinya kan masih berada di rata kiri. Kita pindahkan untuk menjadi di rata tengah. Nah, lanjut untuk yang di bawahnya ada tulisan disusun oleh dan jurusan pendidikan matematika sampai 2022 ini kita menggunakan rata tengah juga, sama seperti yang sebelumnya. Kita bold dulu, terus kita ke rata tengah. Lalu seperti yang biasa ada di makalah, bahwa untuk jurusan pendidikan ini sampai 2022 kita menggunakan icon bold kan. Nah, seperti yang terlihat bahwa di sini jenis hurufnya, jenis tulisannya itu kita masih menggunakan Arial. Sedangkan di dalam sebuah makalah kita menggunakan tulisan Times New Roman. Kita bisa mengganti, yaitu dengan memencet icon ini, font, terus kita cari font yang ingin kita gunakan, yaitu saya menggunakan Times New Roman. Terus kita beri jarak seperti aturan bahwa jaraknya itu 1,5 ya. Nah, sudah seperti itu, kita scroll lagi ke bawah, kita gunakan sama seperti yang di atas, kita gunakan hal yang sama untuk yang tulisan disusun oleh sampai ke Universitas Siliwangi. Kita gunakan font yang sama, yaitu Times New Roman. Terus kita gunakan jaraknya itu yaitu 1,5. Nah, ini kan sudah ganti slide, sedangkan untuk cover kan semestinya satu halaman ya. Jadi kita edit supaya mencakup semuanya dalam satu halaman. Kita bisa mengecilkan logonya sama seperti biasanya seperti di Microsoft Word, karena dalam penggunaan Google Doc ini sebenarnya hampir sama dengan Microsoft Word. Nah ini berikut sudah sesuai dengan aturan-aturan cara membuat makalah. Lalu dokumennya kita bisa ganti dengan file yang ingin kita simpan, namanya yaitu makalah. Saya ganti dengan makalah cover makalah literasi LTI aja ya, kita ganti. Nah, dan ini udah otomatis tersimpan. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan mengenai kegunaan yang lainnya itu oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara masuk ke Google Dokumen. Lalu kita juga bersama-sama merapikan cover dari sebuah makalah, contoh cover. Nah, di sini contoh covernya sudah rapi, sudah menggunakan rata kiri, rata kanan, sudah menggunakan fitur bold dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan berbagai fitur yang lainnya yang ada di Google Dokumen. Oke, di Google Dokumen selain yang tadi sudah dipakai, yaitu ada ratakan, lalu ada jarak. Nah, di sini juga sama seperti Microsoft Word, ada juga kita bisa membuat daftar berbutir.
baik itu berbentuk bulat atau kotak ataupun berbentuk angka 1, 2, 3 atau juga bisa berbentuk huruf ABCD. Nah, selain itu, ini adalah sebuah icon bahwa cover makalah LTI atau nama file ini atau file cover ini sudah tersimpan secara otomatis ke dalam Google Drive. Selain itu, di sini ada icon untuk membuka histori komentar. Di sini ada mode yang akan kita gunakan, apakah mode mengedit atau menyarankan atau mode membaca. Nah, di sini juga ada fitur-fitur lain yang ada di Google Microsoft Office, di Google, yaitu Google Calendar, Google Keep, lalu Task dan Kontak, juga ada Google Maps. Nah, di sini ini merupakan profil dari akun Google yang kita gunakan. Selain itu ada juga fitur zoom. Ini untuk memperkecil layar ataupun memperbesar. Oke, lanjut. Ini untuk teks seperti halnya di dalam Microsoft Word ada heading atau judul dan ada subjudul dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita gunakan dalam pembuatan sebuah makalah. Nah, tadi sudah sempat disinggung bahwa warna dari font bisa kita ganti dan juga warna dari sorotan atau highlight sebuah kalimat itu bisa kita ganti di sini. Di icon file atau tools file itu ada beberapa, yaitu ada baru, ini membuat dokumen baru, membuka file juga dan lain sebagainya. Sampai kita bisa mengatur bahasa dan kita juga bisa mencetak atau kita bisa langsung ke icon yang di sini. Selain itu di icon edit juga banyak pilihan toolsnya yang bisa kita gunakan. Di tampilan juga ada seperti halnya mode yang ada di sini. Selanjutnya ada format, alat, ekstensi dan juga bantuan apabila kita membutuhkan bantuan kepada Google. Nah, di sini tadi jika di icon ini kita bisa membuka histori komentar, maka di icon ini kita juga bisa menambahkan komentar. Atau kita juga bisa dengan memblok dari kalimat yang ingin kita komentari dan kita bisa mengklik tambahkan komentar. Untuk menambahkan komentar kita bisa mengklik icon ini untuk menambahkan reaksi emoji dan kita bisa mengklik ini untuk memberikan saran untuk edit. Oke, cukup sekian untuk pembahasan dari cara penggunaan Google Dokumen yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.